Kalau belum bunyi ya, kalau belum bunyi ini ya, tanda recordnya. Udah ya, udah ada tanda recordnya. Baik, selanjutnya saya mau menyampaikan ini. Ya, ini classroom kita. Ini sengaja saya buat ini satu halaman ya, maksudnya satu classroom ya. Cuma nanti setiap pertemuan itu saya pisahkan ininya untuk pengumpulan tugasnya. Kecuali yang udah lewat ya, yang udah lewat tuh ada di pertemuan berapa nih? Tugas pertama ya. Di pekan kedua tugas pertama itu saya mencampur tuh. Enggak, waktu itu belum ini. Jadi belum memisahkan antara kelas pagi dan siang. Jadi ini nanti mesti ini juga nih. Mesti pilah-pilah ya. Mudah-mudahan sih Anda kasih namanya kas ya. Tapi kalau gini sama semua nih saya bingung nih ya, yang nah ini ada ya nih, ada yang pakai Kamis pagi ya, Kamis siang ada. Lebih mudah. Tugas baru 2 kali ya. Yang teori pertama ini, terus mekanisme ya, mekanisme yang bikin animasi. Nah, untuk berikutnya, saya belum akan menyampaikan tentang kecepatan dan percepatan ya, tapi lebih mendalami ke mekanisme ya. Jadi nanti lebih banyak ke animasi ya untuk software, untuk tugasnya, tugas TB1 maksudnya ya. Ini saya sudah menyampaikan teori Garsov di sini ya. Ini kok kecil ya. Ini ya. Ya, ini teorinya. Ini saya sertakan videonya, tapi video yang versi panjang ya. Enggak panjang juga sih, 20 menit sih. Totalnya 40 menit. Ya, kalau yang YouTuber Indonesia saya belum menemukan yang bahas Grasov ya. Jadi ini mau nggak mau yang ini dulu. Baik, sekarang saya review cepat aja ya. Reviewnya gabungan dari beberapa buku. Dari sekian banyak buku yang saya kumpulkan ini, itu saya cari-cari ya, cari-cari yang ini belum di-share ya. Bentar. Oh tadi belum di-share berarti ya. Ini saya kirim materi hari ini ya, ini tentang ini.
dan videonya ya. Ada tiga video ya, 3 video. Tapi ini bahasa India, Inggris India. Saya belum nemu yang bahasa Indonesia yang bahas tentang ini, grasshopper ya. Oh ya, ini ya. Ini struktur tugas kita ya. Tugas kita. Jadi ini kalau dihitung-hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 tugas nih sampai selesai. Tapi ini saya screenshot sewaktu awal perkuliahan nih, nggak tahu nih ada perubahan apa tidak ya. Yang penting Anda tahu adalah total tugas itu 20 ya. Jadi 60% ya. UAS-nya 40%. Ya. Nah, dari 6 kali tugas ini nanti kan ada TB1, TB2 ya. Saya masukkan ke salah satu ini. Ya. Mungkin yang ini ya, yang 5 ini TB2 misalnya ya. Yang TB1 misalnya yang tadi kan udah 2 ya, 1, 2. Mungkin yang ini nih. Jadi nanti setelah TB1 masih ada dua kesempatan tugas lagi ya. Sebelum ditutup sebelum TB2 ya. Dan nanti puncaknya di UAS ya. Hati-hati ini UAS-nya di set 40% ya. Yang jadi lumayan besar. Jadi nanti harap bersiap-siap ya. Nah, ini hasil dari polling lalu ya. Siapa yang belum nggak ikut nih? Polling di grup ya, polling di grup. Kalau belum, coba dicari lagi tuh. Nah, ini nanti kita kan pakai animasi ya, animasi. Karena itu perlu software CAD yang agak lebih ya. Agak lebih itu apa maksudnya? Kalau AutoCAD kayaknya nggak bisa ya. AutoCAD kayaknya nggak bisa, kecuali gambar yang di AutoCAD dikembangkan di Inventor ya, itu bisa ya. Jadi yang bisa, oh ini kurang satu nih sebenarnya. Itu yang saya survei bisa untuk animasi itu Inventor, CATIA, SolidWorks, Creo ya, Creo. Kalau MATLAB ini harus pakai rumus ya. Jadi nggak bisa gambar aja ya. Dan satu lagi adalah ini saya waktu itu belum tahu ya, maka ketika polling ini dibuat itu adalah FreeCAD ya. FreeCAD ini luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena gratis ya. Gratis dan berjalan di 3 sistem operasi sekaligus ya. Jadi dia ada versi Windows, ada versi Linux, dan versi Macintosh ya. Dan programnya cukup kecil ya, ringan ya. Tapi cukup
luar biasa ya, cukup luar biasa ya. Dan yang penting gratisnya. Jadi kalau yang dan juga ini komputernya nggak perlu tinggi-tinggi. Nah, kan kurang apa lagi tuh ya. Kalau semua itu ada terpenuhi ya. Nanti saya demokan ya, pakai FreeCAD-nya. Kemudian saya juga baru belajar sih FreeCAD. Kenapa mau pindah FreeCAD? Karena cari yang gratis. Jadi karena AutoCAD saya bajakan, Inventor saya bajakan, SolidWorks apalagi ya. Creo udah install tapi belum coba sama sekali. MATLAB juga bajakan. Katia ini saya punya yang tipe lama, yang 2 disket ya. Cukup 2 disket. Katia ini juga cukup ampuh ya, cukup luar biasa. Filenya kecil tapi bisa animasi ya, bisa animasi, bisa cam ya. Nanti kita coba, saya demonya nanti pakai FreeCAD ya. Karena SolidWorks saya kurang paham ya, kurang paham karena belum belajarnya baru sedikit-sedikit dan nggak terus-terusan. Jadi Anda kalau yang punya 75% pakai SolidWorks nih. Ya. Nanti Anda mungkin yang lebih membuatnya lebih bagus ya. Baik, selanjutnya ini ada beberapa judul buku yang saya comot sana sini ya. Saya tuh kalau nggak paham banget jadi kayak ini, nggak belajarnya lama gitu ya. Oh, nggak ada nih. Bentar ya nih. Laptop saya speknya sih tinggi cuma jadul. Jadi port USB-nya udah pada aus nih. Kadang connect, kadang enggak. Mau dibuang sayang. Ya, i7 generasi pertama. Sekarang kalau beli i7 berapa kan nggak bisa beli. Baik, ini nggak ada gambarnya. Nah, ini buku yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia nih, ya. Yang ini ya. Yang Inggrisnya masih saya temukan. Ini pun saya dari temen nih. Kalau nyari sendiri nggak dapat. Ya. Nah, buku ini dia memisahkan ya antara kinematik dan dinamik. Ya. Oh, ini nggak ada gambarnya juga. Nah, ini. Lalu ini buku yang tempo hari bab 5 dan bab 6-nya saya taruh di classroom ya. Terus ini yang bahasa Indonesia tapi saya foto. Ini saya kan handphonenya masih ini nih, masih Microsoft Lumia ya, Windows Phone. Itu ada fitur menarik namanya Microsoft Office Lens. Mungkin semacam scanner PDF gitu ya, scanner to PDF ya kalau ya di Android. Nah itu dia bisa moto langsung dijadiin, mau dijadiin PDF bisa, mau dijadiin PowerPoint bisa, dijadikan Word bisa. Cuma kalau yang Word itu ini apa? Kan sama aja scanner tuh, hurufnya suka salah-salah. Jadi ini versi PDF-nya nih. Ini PDF-nya bikin
moto sendiri nih, saya nggak berani men-share ya, karena nanti dikira membajak ya. Itu ada jempol saya tuh ya. Ini yang bahasa Indonesia yang referensi yang dari buku catatan ITB. Baik ya, kita kembali ke sini. Ini beberapa buku yang saya buka di Nah, ini yang mau saya sampaikan pertama ini. Jadi kuliah kita itu kalau dilihat dari seluruh keseluruhan teknik mesin ya, itu ternyata adanya di sini nih. Kinematik aja di sini. Ya. Justru yang paling bawah. Ya. Jadi nanti Anda pernah tahu ya sejarahnya siapa tuh penulis penemu yang zaman dulu tuh yang bikin sket itu ya. Siapa ya? Saya lupa. Yang bikin sket tentang pesawat, tentang mesin apa gitu ya. Itu sket ya, sket. Nah, sket itu kan merupakan link ya. Link penghubung. Link di sini diterjemahkan penghubung. Ya. Bahasa Indonesia tuh agak miskin ya. Terus terang ya. Karena dia makanya kalau baca terjemahan bahasa Indonesia tuh agak ini, kadang agak membingungkan gitu ya. Ini contoh ya. Ini kamus yang ada di Microsoft nih ya. Misalnya link nih. Ya. Tautan ya. Terus ada linkage. Hubungan ya, hubungan ya. Apa lagi? Chain ya, mekanisme kinematik. Chain. Nah ya, rantai kinematik ya. Nah, linkage ini kan sering kita pakai kan. Ada linkage, apalagi join ya. Join ya, hati-hati ya, join tanpa T itu apa ya? Bergabung gitu ya, ikat. Tapi kalau tambah T menjadi sendi ya. Ya, sendi itu ya. Terus apalagi join linkage, join, pair ya, pair pasang nih ya, pasang. Nah, kalau pairing baru pasangan ya. Nah, itu kata-kata di dalam bahasa Inggris yang karena bahasa Indonesia-nya kurang lengkap jadi sering aneh gitu ya. Ini dalam hal ini nanti ada velocity ya. Apa velocity? Velocity kan kita terjemahkan kecepatan ya. Speed apa? Kecepatan juga ya. Padahal velocity dan speed itu agak berbeda ya. Ini tapi terjemahnya kecepatan ya. Ya, makanya kalau mau nggak mau ya, kalau kita mau ingin lebih paham maksud dari penulisnya, mau nggak mau mesti belajar bahasa aslinya ya. Yang nggak usah paham, nggak usah canggih-canggih lah ya, tapi yang penting lengkap ya, kosakatanya lengkap. Ini buku teknik nih padahal ya. Nanti buku kan ada itu kan, ada Quran ya, Quran ada terjemahan bahasa Inggris, ada hadis. Kalau
Kalau situasinya seperti ini kan jadi bingung nih. Kan kalau hanya baca terjemahan bahasa Indonesia bingung ya. Kembali ke sini ya. Jadi di pelajaran kinematik itu kita belajar membuat diagram kinematik ya. Diagram kinematik atau merancang ya. Nanti saya inginnya Anda merancang nih ya, di akhir ya. Lalu dilanjutkan ke sini nih ya, dinamiknya di sini. Nah, untungnya Anda sebagian udah dapat kita udah dapat statika struktur ya. Jadi yang statik ini adalah mata kuliah statika struktur nih di sini ya. Ya, statika struktur kan semester 1 ya kalau nggak salah ya. Nah, di atasnya ini ya, setelah ini belajar mekanisme umumnya, dia nggak hanya mempelajari gerak ya, nggak bahas gaya. Di sini baru bahas gaya. Ya. Gayanya ada yang gaya saat diam, ada yang saat dinamis ya. Lalu dia lanjut lagi ke stress analisis, ya. Analisa tegangan-regangan. Ya. Nah ini juga nih stres ya. Stres ini kalau kita cari terjemahannya kan stres ya. Kalau stressing menekankan. Ya, padahal ini kan artinya maksudnya adalah tegangan ya, stres ya. Stres, strain ya, strain, tegangan, regangan. Tapi kalau tergantung ininya nih, jadi Anda nggak bisa pakai mesin ya. Kalau kita manusia, apalagi backgroundnya teknik, itu tahu ya, tahu apa yang dimaksud. Jadi, tapi kalau Anda terjemahan pakai Google Translate atau apa, mungkin akan salah ya. Saya belum tahu tuh kalau apa yang kegemar rajin iklan tuh Grammarly ya. Oh, Grammarly kayak periksa ejaan sih, bukan terjemahan ya. Nah, kalau di sini kita bahasnya adalah tegangan-regangan ya. Kayaknya di sini kalau di perkuliahan itu adalah mekanika kekuatan material ya, kalau nggak salah ya. Itu saya pernah ngajar juga tuh ini. Mekanika kekuatan material, nggak tahu masih ada apa tidak ya di kurikulum Anda nih. Nah, setelah ini hal umumnya, ini ke komponen nih. Nah, ini yang Anda pelajari di kuliah elemen mesin. Jadi yang sudah kita dapat di awal itu statika dan elemen mesin ya, elemen mesin. Lucu ya. Jadi ternyata pelajaran statika itu nanti digunakan untuk menganalisa tegangan-regangan dan digunakan juga di elemen mesin nih ya. Elemen mesin kita udah dapat ya. Kalau saya dulu dapat elemen mesinnya elemen mesin 1 sampai 4 ya. Statika juga gitu. Statika saya dulu dapat 3 semester ya. Statika 1, statika 2, statika 3 ya. Bahkan kalau sipil sampai 4 bahkan ya, sampai 4 ya. Nah, kinematik ternyata di sini nih ya. Jadi nanti kita di awal itu belajar gerakan suatu bagian-bagian komponennya berpasangan, tapi nggak usah mikirin gayanya dulu. Enaknya gitu ya. Enaknya nggak usah mikirin gaya nih. Ya. Nah itu ya, teman-teman ya, posisi dari perkuliahan kita ya. Jadi ini ternyata penting di sini. Tapi kenapa ditaruh malah di semester agak tinggi ini? Ya. Itu mungkin karena ada ininya, ada
Biasanya kalau udah bagian bergerak itu lebih susah ya. Kalau yang statik kan bendanya diem ya. Elemen mesin juga bendanya diem ya. Tapi di sini udah bergerak, kombinasi dari gerakannya bisa tiga ruangan lagi ya, spasial ya. Baik gitu ya. Lalu saya menyampaikan ini buku yang saya pakai untuk sejauh ini untuk slide saya, dan sebagian sudah saya share ke Anda ya, terutama bab ini saya sebenarnya belum selesai nih ya, meringkas bab 6, bab 7 itu. Jadi Anda saya beri utuhnya aja nih. Ini kok 7-nya nggak ada nih. Bentar ya nih. Akibat port USB saya suka hilang koneksi. Saya suka buku India karena ada beberapa alasan ya. Dia bahasanya detail ya, detail ya. Jadi enaknya buku India tuh dia bahasnya hampir semuanya dibahas gitu ya. Mulai dari yang perhitungan sederhana sampai yang rumit ya, itu mereka bahas ya. Ini yang saya pilah-pilah ya. Kalau menuruti ini nggak kekejar nih ya mata kuliahnya. Jadi saya pilah-pilah yang ini bab 3 saya nggak sampaikan karena ini kayaknya udah Anda pelajari semua di fisika ya. Ini dapat fisika ya deh. Fisika terus sama apa nih? Mekanika ya, mekanika di SMA kayaknya dapat nih. Ya. Terus ini mulai kan karena nanti gerakan kita ya, gerakan komponen kita tuh nanti ada ininya, ada diagramnya ya. Dan ini dikenalkan dengan gerak harmonis sederhana ya. Kalau di slide sudah saya terjemahkan ya. Tapi membuat terjemahannya tuh ternyata lama ya. Jadi ini pun ya, saya sebenarnya baru sampai bab 5 nih ya, kalau terjemahan dari ini. Kalau yang kecepatan ini saya terus terang ini belum sampai ya. Mesti ada jalan pintas. Jalan pintasnya dari yang bahasa Indonesia ya. Cuma masalahnya yang bahasa Indonesia itu terjemahannya nggak karuan tuh ya. Ya maaf aja, mungkin dulu saya ketemu langsung tuh ya sama orang yang suka menerjemahkan buku itu, ternyata dia backgroundnya cuma STM gitu. Ini ya, nih yang bahasa Indonesia saya potret, saya foto pakai Windows Phone saya, tapi belum kelar semua sih. Jadi saya punya beberapa PDF, tapi seadanya aja sih. Ya. Nih ya. Nah kalau di buku yang hitam ya, yang sampul hitam tuh yang mana sih? Nih ya bukunya warna ini nih. Nih ya, yang ini. Ini banyak nih di pasaran, baik asli maupun bekas. Cuma yang asli udah langka ya. Walaupun langka mungkin ini kebetulan saya asli nih ya. Kalau asli ini berwarna ya. Nah, ini terjemahan dari yang tadi saya bilang tahun mana ya?
Nah, untuk bab slide bab 5 di Kurmi ya, buku yang Kurmi tadi, yang buku yang saya share PDF-nya itu. Itu di sini nih. Ini meletot nih. Jangkanya nggak rata. Nah, ini bukunya yang isinya ya. Anda beli aja nih aslinya ya. Asli atau bajakannya disesuaikan dengan kantongnya ya. Anda cari aslinya juga udah susah. Nih ya, mulai bab 4 nih. Kalau mau mulai cari membahas kecepatan ya. Nih ya. Oke, hari ini kita nggak bahas kecepatan dan percepatan dulu, tapi lebih ke mekanisme. Ya. Jadi kita sampai sini ya. Rantai kinematik dan mekanisme. Yang dinamakan, ini kalau terjemahannya rantai kinematik tuh sebenarnya agak aneh. Rantai kinematik. Maka sebagian penulis menerjemahkan, penulis bahasa Indonesia ya, mata rantai kinematik. Ya. Mata rantai kinematik ya, jadi ditambahin mata. Ya. Kalau di terjemahan saya, slide bab slide 5A dan 5B ya, yang di saya. Mungkin sambil nunggu muncul, ini kenapa saya pindah ke Zoom, karena ini beberapa kali saya pakai Google Meet, komputer saya mati nih. Ya. Jadi seperti bekerja sangat keras. Komputer saya nih mungkin pendinginannya udah agak nggak beres ya. Jadi kalau dipakai program-program yang berat, itu panas ya, panas terus mati. Makanya saya nyoba pakai Zoom nih. Nih ya, Anda di sini. Ya. Nanti Anda tinjau lagi ya tentang mekanisme di slide bab 5A dan 5B. Ya. Ini saya juga sambil terjemahin, yang saya sampaikan di situ adalah pemikiran saya saat itu. Ya. Nanti saya masih mungkin pelajari lagi beberapa terjemahan saya ya. Soalnya kadang nggak memuaskan gitu ya. Ya. Ya, saya bilang link itu sebagai sambungan. Ya. Kalau tadi kan hubungan ya, kalau terjemahan. Ya. Ini saya sambungan. Ada bahkan ada yang menerjemahkan tautan. Ya bisa sama-sama benar sih. Ya. Atau bisa juga dibilang elemen. Ya. Elemen. Ya. Nah ini ya. Ini adalah contoh mesin tapi digambar secara diagramatis ya. Nah, nanti ini kita breakdown lagi nih. Ya. Kita breakdown lagi menjadi rantai kinematik ya. Jadi diagram kinematik maksudnya ya. Diagram kinematik. Nah, syarat link, syarat sambungan ya.
itu antara sambungan satu dengan yang lain itu punya kecepatan relatif. Apa itu kecepatan relatif? Kecepatan benda A misalnya. Benda A, misalnya benda A kecepatannya kalau secara individu sekian-sekian. Ya, sekian, masing-masing sekian, VA, VB. Gitu ya. Nah, kalau yang kecepatan relatif adalah selisihnya. Ya, selisihnya. Coba saya di sini tulis nggak rumusnya ya. Tapi kayaknya kalau untuk belajar kecepatan relatif ini apa di buku Kurmi ini ya, Kurmi yang bahasa India itu ini nggak terlalu bahas ya. Mungkin di Kurmi juga tapi yang topik lain ya, statik, dinamik mungkin ya. Saya ada juga sih. Nah, kita belajar membedakan antara struktur ya. Jadi kalau sambungan, tautan atau link ya, itu kan bisa saling bergerak tuh ya. Bisa saling bergerak, geraknya bisa berputar, bisa translasi ya. Translasi itu gerak lurus ya. Nah, tetapi link itu ada tiga jenis nih. Ya, ada yang rigid, ya, fleksibel, sama cair. Ya. Nah, kebanyakan kinematik itu membahas yang kokoh, ya. Jadi hanya yang rigid. Ya. Ini nanti mungkin dibahas yang cair ini nanti dibahas di pneumatik hidrolik nih, ya, cair nih. Fleksibel ini bahas di mana nih ya, fleksibel ini? Mungkin di mata kuliah itu mesin pemindah bahan atau apa gitu ya. Kayaknya udah nggak ada ya mata kuliah itu. Dulu saya ngajar itu juga. Nah ini ya, jadi dia didefinisikan bahwa suatu struktur ya, struktur di mesin ya, di struktur di organisasi lain lagi ya, adalah sejumlah benda kokoh yang tidak punya gerak relatif antara mereka ya, dan ditujukan untuk menempuh beban atau tegangan, misalnya jembatan, ya, rangka atap, rangka mesin, ya. Sasis mesin tuh. Ada yang suka balap nggak sini? Atau sepeda ya, sepeda kan sasisnya macam-macam tuh bentuknya. Balap juga ya, balap ada yang tahu Kalex nggak tuh? Itu kalau Moto2 kan mesinnya sama semua tuh, mau buatan Triumph ya, buatan Triumph, tapi yang boleh beda-beda sasisnya. Nah, sasisnya ada yang Kalex, ya. Perusahaan Kalex, ada yang lain lagi. Ya. Orang Indonesia kayaknya, pembalap Indonesia maksudnya, kayaknya nggak ada ya, tahun ini di Moto2 sama Moto3 nggak ada. MotoGP nggak ada, adanya di Moto3. Ya. Tapi kalau Moto3 itu mesinnya beda-beda. Ya. Saya nggak tahu tuh kenapa Moto2 mesinnya sama semua. Kalau padahal Moto3 sama MotoGP mereknya kan beda-beda tuh, merek mesinnya. Tapi kalau Moto2 diseragamkan Triumph semua. Kembali ke sini ya. Jadi struktur itu emang sengaja ya, walaupun sama-sama sambungan tapi sengaja dibuat kaku, kokoh, tidak punya gerak relatif ya. Nah, kalau mesin kebalikannya ya. Kemauan mesin itu ada yang bagian bergeraknya ya. Nah, kalau yang bagian bergerak itu namanya punya kecepatan relatif ya. Udah terbayang belum kecepatan relatif? Jadi kalau hubungan dengan kecepatan relatif itu selalu ada pengamat ya. Jadi kita pengamat nih.
Kita nonton orang motor atau mobil di jalan ya bergerak. Motor tersebut punya kecepatan relatif terhadap saya sebagai pengamat ya, yang diam ya. Tapi kalau saya sama-sama naik kendaraan ya, misalnya saya pakai motor Suzuki misalnya ya. Terus ada pakai motor Honda ya. Nah, kecepatan motor Honda sama kecepatan motor Suzuki kan beda kan? Itu punya selisih ya. Kalaupun selisihnya sedikit, tetapi tetap dihitung bahwa kecepatan relatif si motor Suzuki ini adalah misalnya Hondanya lebih cepat nih, motor Hondanya lebih cepat. Jadi kecepatan Honda dikurang kecepatan Suzuki gitu ya. Jadi itu relatifnya begitu ya. Sehingga Anda sekarang bisa bedain ya. Nanti kalau dikasih gambar, kayaknya udah nih ya di tugas pertama nih. Tapi itu yang dari buku Martin ya. Jadi waktu itu saya dikasih beberapa gambar, suruh bedain nih, mana yang struktur, mana yang mekanisme gitu ya kalau nggak salah ya. Ini mesin yang mekanisme nih ya. Ya, jadi perbedaannya Anda harus bisa bedakan antara struktur ya, struktur itu berarti kaku ya, dengan mesin mekanisme ya. Nah, sekarang ke pasangan ya, pasangan. Ini mungkin kalau teori gini aja mungkin Anda bisa baca sendiri lah nih. Nanti saya ke ini ya, saya sambil ini aja kayaknya. Sambil mana ya FreeCAD saya. Sudah dibuka belum? Nih ya, FreeCAD nih. Jadi saya terus terang makainya kalau nggak CATIA atau FreeCAD. Kalau CATIA nggak ada yang milih nih. Saya kasih polling di kelas karyawan maupun ini nggak ada yang milih. Jadi emang CATIA ini agak masalahnya dulu saya belajarnya CATIA gitu. Ini nggak nol nih ya, nol. Padahal CATIA ini lebih filenya lebih sedikit ya, mirip ini nih. Ya saya buka, tapi nggak seru. Tapi tempo hari saya pakai CATIA ini mungkin, oh CATIA yang itu, yang CATIA yang agak canggih waktu instalasi ya. Kalau yang ini sih aman nih, maksudnya aman buat komputer saya. Soalnya saya kalau pakai SolidWorks sama Inventor itu komputer saya kerja keras, terus nggak lama mati, apalagi kalau sambil ngerekam ya. Makanya saya mohon maaf nih belum bisa bikin video yang agak panjang. Soalnya kalau ngerekam pakai OBS ataupun apa yang Camtasia ya, Camtasia itu ini 5 menit mati.
Nanti tunggu di servis dulu nih. Nah, kalau ngerekamnya pakai Zoom lebih rendah, lebih ringan ternyata ya. Mana ini kok belum keluar Katianya. Ini ya, layar Katianya sedang proses muncul nih. Nah nih ya, tampilan khas Katia. Katia dan SolidWorks itu ada sejarahnya ya. Jadi kalau sekarang kan SolidWorks juga dulu ya, misalnya dulu ceritanya Dassault, perusahaan Dassault itu membuat Katia ya. Nah, Katia ini banyak dipakai di industri mobil ya, terutama mobil. Dia buatan Prancis ya, untuk mendesain mobil dan pesawat ya. Dulu ya, waktu saya masih kuliah di Politeknik, itu ini apa? Karena Politeknik saya di Bandung, itu mudah ke IPTN ya. Oh, waktu itu namanya Nurtanio ya. Sekarang IPTN ya. Sekarang ganti lagi Dirgantara apa ya? Ya, yang dulu didirikan Habibie ya, Profesor Habibie ya. Nah, itu namanya dulu Nurtanio. Nah, Nurtanio itu kan industri pesawat Indonesia kan ya. Nah, dulu dia pakainya Katia. Padahal tahun 80-an tuh, tahun 80-an. Anda belum pada lahir ya. Nah, ini contohnya nih ya. Ya, tampilan Katia ya. Jadi kalau dilihat-lihat sih mirip dengan SolidWorks ya. Ya, ini model-model gini nih. Ya. Nah, ini saya nanti jadi mohon maaf saya nggak pakai Invent. Saya sebenarnya familiarnya dengan AutoCAD. Tapi AutoCAD ke Inventor kok kayaknya berat ya. Jadi milihnya saya program yang kecil-kecil, yaitu Katia dan FreeCAD. Nah, ini contoh beberapa project yang saya buat latihan ya. Nanti ada buat seperti ini. Tapi serah ya, nanti Anda bebas mau pakai di mana. Ini juga ada Sketcher ya, Sketch ya, jenis itulah. Terus yang berikutnya, ini yang fenomenal ya, saya tunjukkan yang fenomenal adalah FreeCAD. Ya. Fenomenalnya karena apa? Karena gratis, gratis dan tapi kemampuannya luar biasa. Ya. Ini Anda bisa search ya, search sendiri, nanti dicoba ya, bandingkan sendiri ya, antara Anda yang biasa dengan Inventor dan SolidWorks dengan Katia, dengan FreeCAD. Ini ya tampilannya. Ini kalau ngerekam Zoom nggak enaknya di atasnya disita oleh kepala dia ya. Nah, ini tampilannya ya. Ya. Ini bahasanya bisa di set bahasa Indonesia nih. Ya, kalau yang FreeCAD ini. Mungkin salah satu programmernya
itu ada orang Indonesia mungkin. Saya pengen juga sih terlibat, cuma nggak tahu nanti, mungkin belum terlalu paham sih kalau pemrograman. Ya, ini Kak, ini kita coba ya masuk ya. Nah ya, mirip-mirip ya. Nah ini juga bisa dipilih nih ya, mau ngapain ya, mau coret-coret boleh, bisa sini ya, drawing atau coret-coret dengan agak teliti bisa pakai draft. Terus yang mirip-mirip dengan ini sebenarnya gabungan nih ya, gabungan dari semua CAD ya. Biasanya Anda pakai sketch ya, sketch di SolidWorks kan. Nah ini dia ada sketcher ya. Baik ya, itu kurang lebih. Nanti kita lanjut ya. Kita kembali lagi ke bahasan mekanisme ya. Di jam berapa ini? Udah 1 jam ya. Kita langsung masuk ke spesifik ya. Teorema Grashof ya. Tempo hari Anda sudah diminta, saya minta membuat ini, nutupin terus nih. Membuat sini kalau nggak saya mekanisme sederhana nih. Ini ya, showroom. Asarnya cepat ya sekarang ya. Tempo hari kan Anda tugasnya di sini ya. Nih. Nah, ini nanti untuk TB1 dari situ juga ya. Dari situ juga, namun saya ingin Anda eksperimen ya. Eksperimennya pakai teori Grashof ya, di materi bab pertemuan 8 ini ya, 8 ya, yang hari ini ya. Nah, ya. Jadi rumusnya begini nih kalau Grashof nih. S plus L lebih kecil sama dengan P plus Q. S itu apa? S itu adalah link terpendek, singkatan dari shortest. L adalah link terpanjang, longest. Link terpanjang. Sedangkan P dan Q adalah sisanya, ya, link sisanya. Jadi ada 4 link. Nah, karena lebih kecil sama dengan, maka bisa kita bedakan ya, kalau lebih kecil bagaimana, kalau sama dengan bagaimana. Namun juga mengundang pertanyaan, kok nggak ada yang lebih besar sih? Lebih besar sama dengan kayak gitu ya. Kalau lebih besar sama dengannya kan bisa masuk yang ini ya. Tapi yang lebih besar bagaimana? Ya, kan mengundang pertanyaan nih. Nah itu saya ingin Anda eksperimen ya. Eksperimennya ada di sini. Ya, ini gambarnya ya. Kemarin yang udah dibuat ini kan ya, kayak gini kan. Nih ya, tugas yang kemarin itu sebenarnya yang diminta hanya seperti ini. Ya. Tapi ada yang mengirim piston kan. Ya, sebagian saya kembalikan tuh, yang sempat saya periksa saya kembalikan. Kalau yang saya kembalikan silakan mengirim lagi ya, daripada kosong ya.
Jadi yang diminta sebenarnya hanya ini. Ya. Cuma nih kalau membuat ini ya, Anda perlu pikirkan ini nih. Gimana caranya supaya nggak tabrakan gitu ya kan? Kan ada 4 batang nih. Berarti kan ada empat tumpukan ya. 4 tumpukan supaya geraknya nggak saling tabrakan itu bagaimana gitu kan ya. Nah, Anda atur nih ya. Ya, Anda atur ya. Berarti arah ini ya, arah tumpukannya itu diatur ya. Nah, ini berarti ini dia ada jarak nih ya. Perhatikan nih ada jarak ya. Ya, supaya dia nggak tabrakan. Perhatikan ada salah satu batang yang bisa berputar utuh, berputar sempurna. Sempurna itu maksudnya 360 derajat. Ya. Oh, belum di like. Lihat sekarang, lihat batang merah. Ya, batang merah kan cuma ke sini, balik lagi. Nah itu namanya dia osilasi, ya, berosilasi. Ya. Nah, eksperimen dengan Grashof ini adalah Anda memvariasikan panjang-panjang ini. Ya, yang panjang ini. Ya. Ini saya buat tabel ya. Jadi ES, shortest, longest, P, dan Q. Terus di sini ada ngitungnya ya. Tapi rumus Grashofnya di sini nih. Ya, S tambah L, P plus Q. Nanti hasilnya apa? Hasilnya dari sini. Begini ya. Dari nilai-nilai ini ya, jadi ini adalah inputnya. Ya. Maka nanti didapat berbagai hubungan nih. Bisa sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Ya. Nah, itu nanti yang jadi tugas untuk TB1 ya. Nah, kalau ya, kalau S plus L lebih besar dari P plus Q, fenomena ini dinamakan triple rocker mechanism. Ya, saya sebut satu nih. Ya. Triple rocker mechanism. Ya. Itu kalau kejadiannya yang terpanjang ditambah yang terpendek lebih besar dari 2 link lainnya. Akan seperti itu. Ya. Berarti yang kasusnya yang baris 2 ini ya. Yang ini ya. Ini. Lebih besar ya. Nanti ada dua kenapa 3 termasuk yang ini nih, yang bentuk yang biru ya. Jadi merah, biru, kuning itu akan gerak gini aja ya, berosilasi aja. Ya. Oke, sekarang bagaimana kalau lebih kecil? S dan L lebih kecil. Jadi kalau di sini ini ya. Maka kalau S plus L lebih kecil dari P plus Q, tadi seperti YouTube yang tadi, yang terpendek itu akan berputar sempurna. Ya. Nah, ini bisa dipergilirkan. Oh, kalau dipergilirkan.
Di balik ini ada warna abu-abu ya. Kalau di kita di arsir nih. Ya, jadi ini maksudnya dibuat fix ya, fix. Nah, kalau fixnya itu diputar ke sini ya, diubah ke yang terpendek, ternyata nanti kejadiannya seperti ini. Terjadi double crank mechanism. Ya, double crank mechanism. Ya. Jadi ada dua link, dua sambungan, dua elemen yang berputar sempurna. Ya. Itu bila yang pendek, yang terpendek dibuat fix. Ya. Namun ingat ya, posisi terpanjangnya di sebelah sininya, tetap di sebelah sininya nih. Ya. Double crank mechanism ya, double crank mechanism. Lalu di sini ada kasus double rocker mechanism. Masih lebih kecil ya, sama lebih kecil. Kenapa disebut rocker ya? Karena dia hanya berayun, ya, berosilasi. Ya. Double ya, dua batang berosilasi. Ya. Ini nggak ada yang muter ya, nggak ada yang muter utuh sempurna. Ya. Nah, kalau sama dengan bagaimana? Sama dengan ini agak rumit ya, agak rumit. Nanti karena itu nanti muncul ide untuk inversi, ya, inversion ini, ya, inversion. Inversion dalam hal ini maksudnya adalah membalik. Tapi kalau dibilang membalik nggak juga ya. Tapi mindah yang fix ya. Jadi memindah yang fix. Nah, nanti ada kemungkinan seperti ini nih. Coba kita lihat yang kalau inversi itu bagaimana sih? Ini kalau mau ke website ini namanya freeaptitude.cam.com ya. Kalau inversi bagaimana sih? Ini lebih detail ya, kita lihat. Saya tuh sebenarnya kurang suka kalau banyak tulisan. Buku-buku itu kan banyak tulisan kan. Nah, kalau inversi kurang lebih seperti ini nih. Ya, ya misalnya aslinya begini nih. Nah, sekarang yang fixnya dipindah ke atas. Ya. Pindah ke atas. Kasus 1. Ya. Nah, ini seperti yang tadi ya. Yang tadi yang fix kan di atas. Sekarang yang fixnya di hijau. Ya. Ini fixnya di merah, ini fixnya di biru, ini fixnya di hijau. Ya. Nah, kalau fixnya di hijau yang paling pendek, maka terjadi ini lingkaran ini jangan ini ya, jangan diartikan lingkaran ya. Ini sebenarnya nggak lingkaran mulus ya, dia agak apa ya, agak mundur ya. Atau dia gambarnya salah ya, nggak juga sih, harusnya bundar nih. Cuma dia iya nih, ini gambarnya begini ya. Apa dia salah gambar atau bagaimana? Nah, kalau kasus 3 ya, fixnya dipindah ke sini. Ya. Oke ya, jelas ya. Kira-kira yang diminta. Jadi nanti Anda bikin triple crank, double crank, double ya. Sekarang kita coba saya demokan terakhir ke
Share. Kembali ke